Ku kan
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Berikut adalah sosialisasi pelaksanaan ibadah onsite GKI Emmaus.
Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Emmaus mengadakan persekutuan jemaat khusus sektor Manyar, Margorejo dan sekitarnya pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 7 malam dengan tema Jauh di Mata, Dekat di Zoom. Dipimpin oleh Saudara Abel Christopher Arwan. Kegiatan ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting. GKI Emmaus membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala rumah tangga. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca pada layar atau warta jemaat minggu ini. Renungan wasiat edisi bulan November sampai Desember 2020 telah terbit secara soft file. Apabila jemaat memerlukannya, dapat menghubungi kantor gereja GKI Emmaus melalui WhatsApp di nomor 0812 1699 6177 pada jam kerja. Berikut adalah pengumuman pemenang lomba Bulan Keluarga. Komisi Pembinaan dan Pengajaran mengadakan pemahaman Alkitab online tentang pergumulan Nabi Habakuk, dipimpin oleh Bapak Andika Wibisono pada Senin 9 November 2020 pukul 7 malam. Link akan dibagikan melalui grup WhatsApp Jemaat GKI Emmaus. Komisi Pembinaan dan Pengajaran juga akan mengadakan SPKE dengan tema Inkarnasi Yesus Dulu, Sekarang, dan Selamanya. Dipimpin oleh Dr. Ramiati Tanujaya dari Saat Malang pada Jumat 13 November 2020 pukul 7 malam. Sekian warta lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Mari bersama semua makhluk alam semesta, kita pujikan semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Ya
Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Pun kami Kau bangkitkan, baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Umat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera bagi saudara di dalam kasih dan karunia baik Tuhan, Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi ini, orang sering melakukan segala macam cara untuk mengumpulkan harta. Tetapi kadang lupa untuk menyalurkan harta, kasih dan kepedulian kepada orang lain. Di tengah situasi pandemi seperti ini, kiranya Tuhan senantiasa menjadi terang kehidupan, sehingga kita mampu bersikap dengan bijak. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Ketika kita berusaha hidup di dalam kekudusan, kita sadar bahwa seringkali kita gagal untuk melakukannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita datang, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali tutur kata kami, pikiran kami, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kami bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi justru kami mempermalukan nama Tuhan. Tuhan, ampuni kami, kiranya darah-Mu yang tercurah di atas Kalvari boleh menyucikan dan menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh Engkau layakkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kami, dan kami boleh kembali
ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Jemaat dipersilakan berdiri. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita sekalian. Syukur kepada Allah. Salam damai. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia,
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Di tengah kehidupan persekutuan kami di masa pandemi ini ya Tuhan, meski kami terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi kami tetap memiliki kesempatan untuk mempersatukan hati kami dalam persekutuan secara daring ini. Dan dalam persekutuan ini pula ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya kasih karunia dan kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa membimbing setiap kami, agar firman-Mu selalu menguatkan kami, memberikan kami pencerahan, serta menolong kami untuk selalu memiliki hikmat kebijaksanaan-Mu dalam menjalani seluruh proses kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai 15. Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 15. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat, mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi, dan melakukannya dengan penuh sukacita di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara yang terkasih, kalimat tersebut adalah kutipan dari doa Bapa kami yang dituliskan di dalam Matius 6 ayat 11 yang rutin kita panjatkan untuk mengakhiri doa syafaat dalam kebaktian minggu atau juga dalam event-event kebaktian gerejawi yang lain. Tentu setiap kita memahami dengan baik arti kalimat tersebut, di mana kita selalu didorong untuk mensyukuri seluruh berkat pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menghitung semua berkat yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu kita akan selalu mensyukurinya. Sekecil maupun sesederhana apapun berkat itu dalam perspektif kita, tetapi itulah yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan rasa syukur itulah kita akan berdampak pada kesediaan berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar. Jadi ketika kita mensyukuri semua berkat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, ketika kita mensyukuri seluruh kasih setia yang Allah anugerahkan bagi kita, maka hal itu juga akan selalu mendorong kita dalam rasa syukur yang kita ungkapkan di dalam Tuhan untuk kita berbagi kasih dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan di sisi yang lain, kita juga diajar untuk hanya bergantung dan hanya berserah kepada Tuhan saja dalam hidup kita sehari-hari. Berilah kami makanan yang secukupnya. Kita belajar untuk tidak khawatir tentang apa yang akan kita terima atau apa yang akan kita makan di hari esok. Kita belajar untuk tidak khawatir tentang apapun yang akan kita pergunakan di dalam kehidupan kita, karena di sana kita mengetahui dalam kacamata iman kita, Tuhan pasti mencukupkan dan Tuhan pasti menolong kita, asalkan kita selalu bersedia hanya bergantung dan hanya berserah di dalam Tuhan. Dan hal tersebut pun juga penting dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, karena itulah yang memang menjadi sikap iman dan penghayatan kehidupan kita di dalam Kristus dalam hidup sehari-hari. Ketika kita konsisten dan ketika kita benar-benar meyakini bahwa Allah pasti mencukupkan setiap hal yang kita butuhkan, maka konsistensi itulah juga yang akan selalu mendorong kita hanya beriman di dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pandemi COVID-19 memang membawa dampak signifikan dalam berbagai bidang kehidupan yang kita jalani di kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak yang sangat terasa hingga saat ini adalah dampak di bidang ekonomi. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita-berita yang menyatakan prediksi bahwa Indonesia di kuartal yang ketiga ini, kuartal 3 2020 akan memasuki masa resesi. Apa respon kita ketika mendengar berita itu? Tentu kita akan merespon dengan cepat, gimana nanti kehidupanku? Sudah pemasukan semakin menurun karena pergerakan ekonomi tidak begitu menggeliat dengan baik. Ketika pengeluaran tetap harus dilakukan, kita harus tetap menganggarkan belanja dalam kehidupan sehari-hari untuk konsumsi makanan, mungkin juga untuk biaya pendidikan, untuk biaya-biaya yang lain yang rutin harus kita keluarkan. Tentu pertama kali kita akan khawatir, apakah aku bisa tetap bertahan hidup? Dan dengan melambatnya kehidupan ekonomi akibat pembatasan aktivitas di luar rumah, bahkan mungkin kita yang mengalami pemotongan pendapatan, atau mungkin saat ini kita yang juga terkena dampak pengurangan tenaga kerja, akan mengakibatkan dalam diri kita untuk bertanya-tanya, Tuhan mampu tidak untuk aku dapat bertahan dan dapat melanjutkan kehidupanku sehari-hari. Dan di sisi yang lain, saudara yang terkasih, kita juga diingatkan akan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus untuk menyatakan kebaikan dan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan hal ini pun semakin membuat kita bertanya-tanya. Di satu sisi, kita diperhadapkan pada dampak kehidupan perekonomian yang semakin menurun. Di sisi yang lain, saudara yang terkasih, kita juga tetap diutus oleh Tuhan untuk berbagi kasih, untuk berbagi kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Maka pertanyaan besar yang ada di dalam diri kita adalah, apakah kita mampu untuk tetap dapat berbagi di tengah-tengah kehidupan kita yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Tentu kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan ide-ide kreatif yang menunjang kebertahanan hidup kita. Kita yang dahulunya pekerjaan A, tapi karena situasi pandemi ini tidak memungkinkan kita mempertahankan pekerjaan A, kita berpikir dengan keras mencari ide-ide kreatif, kita melakukan pekerjaan E misalnya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ide-ide kreatif itu hanya sebatas kita kuasai untuk menolong diri kita, ataukah justru lewat ide-ide kreatif itulah kita juga tetap setia menjalani panggilan kehidupan kita dari Tuhan untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, teks Injil hari ini mengajak kita semua untuk memahami bagaimana berbijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta mengelola setiap anugerah dan berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kisah orang kaya ini yang dituliskan dalam Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9 berfokus bukan pada orang kayanya tetapi kepada si bendahara. Ia bukan pengurus keuangan, melainkan seorang manajer yang mengelola tanah milik tuannya dengan cara menyewakannya kepada para petani yang akan membayarnya dengan berbagai hasil, yaitu yang menghasilkan tanah itu diolah, menghasilkan gandum karena ditanami dengan tumbuhan gandum, atau menghasilkan minyak zaitun karena tanah itu diolah dengan ditanami pohon zaitun. Dan sang manajer ini bertanggung jawab selain mengurusi proses sewa menyewa tanah yang dimiliki oleh sang tuan, juga ia mengurusi bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh para klien dari sang tuan ini untuk membayar uang sewa mereka. Dan jumlah hasil panen yang harus dibayarkan kepada tuan tanah ini rupanya juga termasuk bagian hak si bendahara sendiri. Namun kalau kita memperhatikan di ayat yang kedua dari teks ini, saudara yang terkasih, di sana sang tuan itu memanggil sang bendahara ini karena tuan tanah ini mendengarkan ada desas-desus yang tidak baik bahwa sang bendahara atau manajer ini sedang memboroskan miliknya atau memboroskan harta milik sang tuan. Ketika akan diberhentikan dari pekerjaannya dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, si bendahara ini langsung berpikir keras, saudara terkasih, apa yang harus ia lakukan, karena ternyata ia pun sudah sadar bahwa desas-desus yang didengarkan oleh sang tuan itu memang ada benarnya. Ia melakukan sesuatu yang tidak benar di dalam pekerjaannya dan pasti ia akan diberhentikan dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Dan konsekuensinya, sang bendahara ini sadar, ia akan dipecat. Lalu ia pun berpikir bagaimana cara dia bertahan ketika ia sudah dipecat nanti. Bagaimana ia harus menghidupi dirinya dan mungkin juga keluarga yang dimilikinya agar kehidupan dia dengan keluarganya ini tetap bertahan dengan baik dan lancar. Ia memiliki target bagaimana ia tetap terjamin kehidupannya dengan sebuah cara, dalam tanda kutip, cara yang kreatif, saudara yang terkasih, yaitu menjalin ikatan persahabatan atau relasi persahabatan dengan para klien yang selama ini bertanggung jawab dalam proses pembayaran dan sewa menyewa yang dilayani oleh sang bendahara ini. Ayat yang ketujuh menerangkan bagaimana ide kreatif yang dimiliki oleh si bendahara, yaitu menyuruh kliennya menulis ulang surat hutang
dengan angka hutang yang lebih ringan. Menarik sekali ide kreatif sang bendahara ini, karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh sang bendahara ini memang tidak benar, yaitu dia memanipulasi surat hutang yang sudah dikeluarkan olehnya berdasarkan persetujuan dari sang pemilik tanah. Dan hal tersebut pun berpotensi juga menghamburkan apa yang menjadi milik tuannya, tetapi sesuai yang terkasih, tindakan cerdik itu dilakukan oleh si bendahara ini karena kesadarannya tadi, bagaimana ia harus menghidupi dirinya dan keluarganya sehingga ia berusaha meraih simpati dan bantuan dari klien-kliennya untuk bertahan hidup. Dan lebih lanjut, dan juga menjadi hal yang menarik dari teks ini adalah mengapa sang tuan ketika sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh sang bendahara ini sesuatu yang salah, yang memanipulasi surat-surat hutang yang sudah diterbitkan, justru tetap memuji si bendahara ini bahwa tindakannya adalah tindakan yang tercerdik. Dalam bahasa aslinya dipergunakan kata pronimos, atau yang diterjemahkan lebih tepat dengan kata bijaksana. Ternyata ketika si bendahara ini menyuruh kliennya untuk mengubah angka 100 menjadi 50 yang berhutang minyak dan 80 yang berutang gandum, yang dikurangi rupanya bukanlah bagian hutang yang wajar yang harus dibayarkan kepada sang tuan, tetapi komisi tinggi bendahara sendiri. Jadi yang dipotong itu bukan apa yang seharusnya dibalikan kepada sang tuan. Karena di awal tadi kita sudah mengetahui ketika penyewa tanah itu membayarkan kepada sang tuan, di dalam uang pembayaran itu termasuk juga komisi yang menjadi hak si bendahara itu sendiri. Utang para klien kepada sang tuan tak hanya mempertegas kekayaan sang tuan tanah, tetapi juga kelebihan yang sangat besar yang bisa saja dikorupsi oleh si bendahara itu sendiri. Sehingga itulah mengapa pada kesempatan terakhir ketika ia sudah mendengarkan berita bahwa ia akan dipecat, maka sebelum terlambat ia dengan bijaksana menghapuskan dari surat-surat hutang para kliennya apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi komisinya tadi, supaya ia mampu untuk tetap hidup dengan tenang meskipun ia pada akhirnya tetap dipecat dari pekerjaannya. Dan sekali lagi tujuannya hanya satu sesuai yang terkasih, yaitu bagaimana si bendahara ini ingin berusaha meraih simpati dan membangun persahabatan dengan para kliennya. Banyak bendahara ini sangat cerdik sekali ketika ia menghilangkan apa yang jadi haknya yang seharusnya mungkin bisa jadi pesangon ketika ia dipecat. Ia berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang harus ia lakukan ketika ia dipecat. Ia sadar mungkin pesangon itu bisa saja tidak diberikan karena tindakan dilakukan oleh si bendahara ini tidak benar. Maka ketika ia bisa menjadi relasi dengan para kliennya, ia tetap memiliki peluang-peluang besar untuk mempertahankan kehidupan dengan simpati-simpati yang diberikan oleh para kliennya kepada sang bendahara ini. Dan hal inilah yang rupanya dilihat oleh sang tuan, yang menjadi alasan mengapa sang tuan ini memuji tindakan si bendahara sebagai sikap yang bijaksana. Sementara itu, sang tuan ini tetap harus memecat sang bendahara ini karena semua tindakan yang telah dilakukannya adalah tindakan yang tidak benar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka dari teks ini kita bisa memahami ketika di ayat yang ke-8 Kristus mengatakan bahwa Kristus memuji kebijaksanaan anak-anak dunia ini sebagaimana tergambar dalam perumpamaan tadi yang ada di ayat yang ke-8b. Kristus mengajak para murid untuk belajar dari cara bendahara yang tak benar tadi, bagaimana menggunakan harta untuk menjalin relasi persahabatan, tetapi sekarang dilihat dari sudut pandang eskatologis. Kristus menyadarkan para murid apa yang dilakukan oleh bendahara tadi
tidak benar. Tetapi ada sebuah refleksi yang bisa ditarik bagaimana para murid harus belajar. Ketika mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola setiap berkat dan anugerah yang dihadirkan di dalam kehidupannya, maka Kristus menghendaki para murid untuk bijaksana di dalam menggunakan dan mengelola setiap harta miliknya. Kristus menghendaki para murid untuk benar-benar berpikir cerdas bagaimana mengelola harta itu tak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga bagaimana harta itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi secara khusus bagi sesama yang benar-benar membutuhkan uluran tangan bantuan dari para murid. Dan bagaimana caranya? Seperti yang tadi, sedia berbagi kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari sudut pandang eskatologis saya terkasih, agar saat kematian menghampiri para murid, ketika harta milik itu tak lagi dapat berbuat apa-apa bagi manusia, murid-murid mendapatkan tempat dalam kemah yang abadi. Kemah kediaman Allah, dan semua mereka yang telah mengasihi Allah dengan mewujudkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kekekalan bersama dengan Allah di surga. Jadi perumpamaan itu bukan menunjukkan apa yang menjadi kejelekan dari si bendahara tadi. Tetapi perumpamaan tadi kalau ditarik dalam refleksi yang lebih dalam, mengajak para murid dan kita semua untuk benar-benar bijaksana di dalam mengelola apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan kembali pada tema yang sekaligus menjadi pertanyaan kita, apakah kita memilih menjadi tuan atas mamon atau kita memilih menjadi hamba atas mamon? Mamon atau uang tidak sendirinya menjadi jahat bagi manusia. Namun orang sering berlaku curang demi mendapatkan uang itu. Tentu kita bertanya, apa sebenarnya yang bisa membuat seorang manusia bisa berlaku curang demi memuaskan kepentingannya sendiri, demi mendapatkan harta yang begitu banyak supaya ia merasa aman dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Salah satu yang membuat seorang manusia bisa berlaku curang, mempergunakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan uang atau mengumpulkan harta milik supaya kehidupannya merasa aman ketika harta miliknya berlimpah ruah, yaitu kekhawatiran berlebihan akan bagaimana mempertahankan kehidupan yang kerap juga menjadi alasan pembenar kita. Untuk kita menempuh berbagai macam cara, baik itu positif maupun negatif, agar kita memiliki harta yang banyak untuk mempertahankan kehidupan kita. Apalagi ketika cara-cara itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Apalagi saya terkasih, ketika situasi eksternal di luar diri kita saat ini, seperti dampak pandemi COVID-19 dalam bidang ekonomi, bisa saja berpotensi dalam tanda kutip mendukung, menjadi dorongan yang kuat untuk kita melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan kita, atau mungkin kita hanya memikirkan kehidupan kita sendiri tanpa bersedia untuk menolong, tanpa bersedia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Sesaja kita berkata, lawang aku sendiri ini susah loh. Mengapa aku harus menolong sesamaku? Ben dia harus berusaha sendiri. Kita sama-sama susah. Tetapi sebenarnya kita lebih beruntung kalau kita memiliki peluang-peluang untuk memperoleh pekerjaan atau memiliki peluang-peluang ide kreatif untuk menciptakan pekerjaan bagi diri kita yang juga berpotensi bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki peluang-peluang semacam itu? Sehingga di titik inilah kita disadarkan lewat pembacaan teks Injil kita pada hari ini, bagaimana kita mengelola dengan bijaksana semua harta, setiap berkat, kebaikan dan kasih yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kita,
agar itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itulah mensyukuri akan setiap berkat yang Tuhan anugerahkan, meskipun dalam kacamata perhitungan kita sebagai manusia, berkat itu kecil atau nilainya tidak sebanding dengan apa yang kita butuhkan, tetap harus dilakukan. Termasuk juga ketika mungkin kita sedang merangkak kembali, ketika kita sedang membangun ulang dari titik nol tentang pekerjaan kita, kita harus mensyukuri hal itu yang terkasih, karena itu jadi sebuah kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita juga menghadirkan diri dalam berbagi kasih untuk sesama. Karena dengan cara itulah kita akan mampu mensyukuri pula semua dinamika kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingatlah, saudara yang terkasih, harta milik itu sifatnya tidaklah abadi. Tetapi harta milik kita akan mampu berdaya ketika hal itu dikelola dengan bijaksana. Dan belajar dari perumpamaan yang diajarkan oleh Kristus ini, maka jawaban atas pertanyaan yang sekaligus menjadi tema kita pada hari ini, kita bukan hamba dari Mamon, tetapi kita tuan atas Mamon. Apa perbedaannya? Ketika kita memposisikan diri kita sebagai hamba atas Mamon, atau hamba dari Mamon, maka kita akan selalu dikekang. Kita akan selalu dibelenggu dalam situasi ketidakpuasan akan apa yang kita miliki. Kita akan selalu berusaha mencari begitu banyak cara supaya kita memiliki harta yang begitu banyak, agar kita merasa kehidupan kita aman dan tentram. Tetapi ketika kita menjadi tuan atas Mamon, kita akan semakin bijaksana. Karena kita sadar bahwa semua berkat dan kebaikan yang Tuhan hadirkan bukan hanya milik kita, tetapi itu juga harus dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita, agar semua orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan kasih dan kebaikan sebagaimana yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Maka dari itulah kita terus didorong dan dikehendaki oleh Tuhan untuk senantiasa mampu mengelola semua harta milik kita di tengah situasi apapun dengan bijaksana. Apalagi di tengah masa pandemi ini, dengan semua berkat yang Tuhan anugerahkan, lewat kesediaan kita berusaha melalui ide-ide kreatif yang kita temukan, kita tetap harus mengingat akan keberadaan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Kebijaksanaan kita nampak saat kita pun bersedia berbagi kasih lewat bantuan karitatif, bantuan kreatif, dan bantuan pemberdaya gunaan yang saya yakin di dalam Jemaat Emmaus hal itu juga dilakukan. Jika mungkin tidak ada tim Satgas yang meneliti bagaimana dampak-dampak yang terjadi di tengah-tengah jemaat, itu akan menjadi sebuah input data yang baik untuk majelis jemaat maupun juga mungkin setiap pihak yang memiliki kemampuan untuk memutuskan kebijaksanaan di tengah-tengah jemaat untuk bagaimana merumuskan pertolongan-pertolongan apa yang bisa dilakukan dalam menolong sesama di tengah masa pandemi ini. Saya jadi mengingat ketika Jemaat Emmaus mempelopori pembuatan face shield untuk menolong sesama yang membutuhkan keberadaan alat itu di awal-awal pandemi ini sedang berlangsung. Itu menjadi salah satu cara bagaimana Jemaat Emmaus pun bersedia untuk melibatkan dirinya dengan bijaksana dalam mengelola harta milik yang dianugerahkan oleh Tuhan di tengah-tengah jemaat secara komunal maupun bagi setiap anggota jemaat yang bersedia melibatkan dirinya menolong sesama dalam kehidupan persekutuan sebagai gereja. Dan kita bisa memulai lewat hal-hal sederhana tetapi berdampak, sehingga kehadiran kita senantiasa menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekeliling kita. Sebagaimana yang juga Kristus ingatkan di dalam Injil Lukas 15 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ini yang selalu menjadi semangat kita. Sekecil dan sederhana apapun, secara bertahap kita belajar dan berusaha untuk menyatakan pertolongan yang terbaik bagi sesama. Kita mengelola dengan bijaksana setiap harta milik yang kita miliki sebagai anugerah dan berkat Tuhan untuk dapat berdaya guna dan menjadi dampak positif bagi sesama kita. Syukurilah setiap keadaan yang kita hadapi saat ini. Syukurilah setiap berkat dan kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Janganlah kita terbelenggu oleh harta milik, tetapi jadilah tuan atas harta milik itu, agar harta milik itu juga bisa mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan menolong dan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, marilah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, Juru syafaat kami datang dalam persekutuan di tengah ibadah ini, dari tempat kami masing-masing, kami satukan kasih iman dan pengharapan kepadamu. Mengingat beberapa saudara yang sedang di dalam keadaan sakit, Ibu Kartini, Kak Priska, anak Esra, juga nama-nama lain yang Tuhan ketahui satu demi satu. Kami mau menghantar saudara-saudara kami ini dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu, memohon segala yang terbaik, yang terindah dari Tuhan untuk setiap saudara. Kiranya karya-karya terbaik dan terindah Tuhan boleh dinyatakan untuk saudara-saudara kami di dalam kelemahan dan keadaan sakitnya. Juga bagi saudara-saudara yang sedang di dalam pergumulan, baik pergumulan pribadi, keluarga, ataupun yang lainnya. Saudara-saudara yang bergumul terkait studi, pekerjaan, atau hal-hal yang lain. Kami mengundang Engkau ya Yesus untuk menaruh hikmat di tengah pergumulan dari masing-masing saudara, bahkan juga bila mana ada di antara kami yang juga tengah mengalami pergumulan. Mari Tuhan, tuntunlah untuk kami semua melewati pergumulan dalam hikmat-Mu, agar kami mendapatkan kekuatan, pencerahan, dan menemukan jalan keluar terbaik dalam hikmat dari Tuhan Yesus. Kami mempercayakan segala pergumulan tetap dalam kendali Tuhan yang merancang segala kebaikan atas kami. Kami juga mau bersama berdoa selaku jemaat-Mu untuk majelis jemaat, untuk badan pelayanan jemaat. Di tengah momentum di mana Engkau menyatakan pemanggilan untuk penatua-penatua jemaat yang baru, untuk para pengurus badan pelayanan jemaat, komisi-komisi atau yang lainnya. Bersyukur untuk semua saudara yang telah mengambil bagian dalam proses pergumulan untuk kebutuhan para pelayan Tuhan di tengah kehidupan gereja-Mu. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami dan berkatilah keluarganya. Kami juga mau bersama mengingat untuk gereja-gereja yang telah menyelenggarakan ibadah onsite. Tuhan memberikan perlindungan agar seluruh ibadah dapat dilakukan dengan baik dan menjadi berkat untuk kehidupan ini. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang tengah mempersiapkan diri untuk ibadah onsite, pun kami di tempat ini yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyelenggaraan ibadah onsite. Tuhan menyertai agar segala persiapan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, hingga ketika ibadah onsite dilakukan, Tuhan, kami boleh menyatakan sebuah cara baru untuk kami berhimpun, untuk kami bersama, untuk kami beraktivitas, dan untuk kami beribadah. Kiranya segala yang kami lakukan merawat kehidupan dan memberkati kehidupan ini, menjadi contoh menginspirasi untuk kehidupan di sekitar kami. Kami juga doakan untuk panitia Natal di situasi pandemi ini. Bagi panitia Natal di tempat kami maupun di seluruh dunia, Tuhan menolong agar panitia Natal boleh merancang seluruh kegiatan terbaik yang boleh menyatakan sapaan Natal, damai sejahtera surga yang turun ke bumi, juru selamat yang hadir untuk menyelamatkan dunia ini dan kehidupan ini. Tuhan menolong panitia Natal dan menolong umat-Mu untuk menikmati Natal sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Kami berdoa sebagai bagian dari warga
dan bangsa negara Indonesia. Mengingat untuk pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang ini. Di tengah situasi pandemi, Tuhan, kami berseru kepadamu, lindungilah dan nyatakanlah berkat-Mu dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Biarlah Indonesia boleh mencari dan menemukan orang-orang terbaik dari negeri ini yang memberi diri untuk memimpin negeri, dijauhkan dari orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri dan mengabaikan kesejahteraan bersama. Terima kasih Engkau mendengarkan kami. Kami percayakan diri kami, keluarga kami, semua orang yang bersama kami dalam Engkau ya Kristus Tuhan. Mari berkatilah kami, sertailah, lindungilah, dan nyatakanlah kebaikan-kebaikan-Mu. Dalam juru syafaat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 4722000017. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya.
Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang di hadapan Tuhan untuk membawa persembahan yang asalnya juga dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami. Berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini hanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita kembali menjalani kehidupan keseharian kita dengan terus menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Karena itu lebih penting daripada sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan memujikan sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini lanjutkanlah seluruh langkah kehidupan dan persiaranmu dalam hidup sehari-hari dengan berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah di dalam pengharapan, mulai kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki,
serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tapi jika